Habib itu jika meninggal langsung surga. Ya, emang kalau Habib meninggal langsung masuk surga nggak? Hah? Begini, pertama yang perlu antum tahu bahwasanya walaupun keturunan Rasulullah, walaupun dia seorang sayyid, seorang habib, tidak ada jaminan ismah, nggak ada jaminan dia maksum. Apa itu maksum? Dijamin nggak bakal berbuat dosa, nggak ada. Habaib, sayyid, bagaimanapun dia bukan malaikat. Yang maksum itu malaikat. Yang maksum itu para nabi, itu maksum, para rasul. Nabi dan rasul tidak mungkin berbuat maksiat. Kalau seorang sayyid, seorang habib, atau bahkan sahabat nabi sekalipun, nggak ada yang maksum. Mereka bisa-bisa saja berbuat dosa. Itu satu. Yakinin itu. Jadi jangan dituntut Habib itu nggak boleh salah. Habib itu harus kayak malaikat. Nggak bisa begitu. Sahabat Nabi nggak boleh salah. Ya nggak begitu, nggak. Mereka orang-orang yang bisa-bisa saja berbuat salah. Bisa-bisa saja tergelincir berbuat kemaksiatan. Jangan kita tuntut mereka nggak boleh salah. Kalau salah kita kata-katain, kita bilang bukan cucu Nabi. Nggak begitu. Ya begitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seorang sayyid atau seorang habib dia berbuat maksiat, dosa apa nggak kira-kira? Dosa sama. Bahkan dosanya berlipat. Ya nisa an-nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al-'adzab. Allah berfirman di Al-Quran, wahai istri-istri Nabi. Kira-kira istri Nabi mulia nggak? Itu wanita-wanita mulia, panutan-panutan. Istri-istri Nabi mulia. Ya. Apakah kalau mereka istri Nabi bisa berbuat salah nggak? Oh berarti nggak mulia dong? Kan nggak begitu. Bukan berarti ketika seseorang itu bisa saja berbuat salah, ketika seseorang tidak maksum, tidak menyebabkan luntur kemuliaannya karena dekat sama Rasulullah. Ya. Bahkan Allah bilang di Al-Quran, kalau wahai istri-istri Nabi, wahai wanita-wanita Nabi, barang siapa yang berbuat kesalahan terang-terangan di antara kalian, double sanksinya. Jadi seorang sayyid, walaupun dia berbuat salah, dosa. Kadang-kadang ada orang yang bilang begini, wah kalau Habib mah nggak apa-apa maksiat, dia mah nggak apa-apa maksiat, nggak apa-apa. Dosa adzunub la tadurruhu, dosa nggak bakal bahaya buat dia. Ini kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad di kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah. Orang yang ngomong kayak begitu iftara 'ala Allahil kadzib, dia sudah berani bohong atas nama Allah. Ya ada. Kalau orang awam dituntut sholat 5 waktu, Habib juga wajib sholat 5 waktu. Manusia umat haram berbuat zina, Habib juga haram zina. Kalau orang awam haram ngaku-ngaku Habib, Habib juga haram ngaku-ngaku bukan Habib. Paham? Kalau orang-orang awam wajib belajar, Habib juga wajib belajar. Umat-umat itu wajib pakai akhlak, harus punya akhlak yang baik. Habib juga harus punya akhlak yang baik. Malah kita ini dituntut harus lebih dari mereka. Akhlak kita harus lebih dari orang awam, orang umat yang lain yang bukan habaib. Ilmu kita harus lebih daripada umat habaib. Akhlak kita harus lebih, amal kita harus lebih, taat kita harus lebih, sama begitu. Kita berbuat salah, double sanksinya. Tapi kalau kita berbuat baik, ganjarannya double juga. Makanya para habaib itu kalau sungguh-sungguh cepat jadi walinya. Belajar sungguh-sungguh cepat jadi ulamanya. Karena kedekatannya sama Rasulullah SAW. Bukan habibnya yang mulia, karena kecepretan kemuliaan sama Nabi. Nabinya yang mulia, jadi mereka terbawa. Sebagaimana umat Nabi kan kadang-kadang kalau kita cerita Habib mulia, banyak yang kepanasan. Habib itu mulia begini, oh sama aja. Ente juga umat Nabi mulia. Ente mulia di antara umat-umat yang lain, berkat Nabi sama.
Sama itu juga mulia. Yang bukan habaib nggak usah panas. Kalau kita lagi cerita tentang habaib nggak usah kepanasan, nggak usah kebakaran jenggot, jangan. Antum pun disayang sama Rasulullah. Kadang-kadang ada yang kebakaran jenggot kalau kita lagi cerita. Tapi memang wajar kalau ada orang yang nggak terima sama kemuliaan para habaib, nggak terima dia kalau habis dibilang mulia. Mereka nggak wajar. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Allah berfirman di Al-Quran, kenapa sih manusia, apakah mereka hasud kepada orang-orang yang Allah kasih nikmat? Itu kan anugerah dari Allah, nggak usah hasud. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, ayat ini turun buat kita ahlul bait, karena kita paling sering dihasud sama yang bukan habib itu menghasud kita. Sama aja, orang Arab mancung, orang Barat juga mancung. Ngapa jadi hidung ini terus ya? Kadang-kadang habib pesek kayak Cina juga ada. Ada habib yang yang pesek kayak Cina ada. Nggak ngaruh itu kan? Paham ya? Nah, jadi barang siapa yang berkeyakinan bahwa habaib itu berbuat dosa nggak bahaya, dia bohong atas nama Allah. Bohong. Enggak, sama Habib juga nggak boleh maksiat. Habib juga nggak boleh berbuat dosa. Dia berbuat baik, double kebaikannya. Dia berbuat salah, double sanksinya. Sama begitu kata Imam Haddad. Cuma yang perlu digarisbawahi nih, nggak ada jaminan habaib masuk surga. Ada nggak jaminan habaib masuk surga? Nggak ada. Kata siapa ada habaib jaminan masuk surga? Nggak ada. Cuma kalau anda tanya, kira-kira yang paling banyak masuk surga umat Nabi siapa? Umat Nabi Muhammad. Kira nggak umat Nabi Muhammad? Kira. Di antara umat-umat Nabi yang lain, umat Nabi itu yang bukan Habib nih, yang bukan Habib ya, yang bukan Habib nih, ente paling banyak nanti di surga. Nggak ada jaminan, tapi ente paling banyak. Jangan takut, Nabinya sayang. Walaupun nggak ada jaminan, Nabi sayang banget sama umat. Paham? Sampai Nabi mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku nanti di hari kiamat aku berikan pertolonganku untuk umat saya yang suka ngelakuin dosa besar. Umatku yang suka ngelakuin dosa besar saya tolong ya. Tuh, umatnya tuh nanti diperhatiin sama Nabi. Nah, kalau sama umat aja segitu sayangnya, kira-kira sama anak cucunya sayang. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul mengatakan, khalaqahu rabbuh rahmatan lil anam. Allah ciptakan Nabi Muhammad itu sebagai bentuk kasih sayang untuk manusia. Jadi manusia umatnya aja dapat kasih sayang sebab Nabi Muhammad. Fa kaifa la yarham banina? Fa kaifa la yarham banina? Khalaqahu rabbuh rahmatan lil anam. Fa kaifa la yarham banina? Fa kaifa la yarham banina? Itu gosidahnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Allah ciptain Nabi sebagai rahmat untuk manusia. Manusia itu kebagian rahmatnya Nabi. Masa anaknya enggak? Pakai pada yarham banina. Jadi kalau Nabi nanti disebutkan dalam hadis, Nabi ngangkutin umat yang di neraka, diangkutin sama Nabi, dapat syafaat fulan, masuk surga, sampai neraka jahanam ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, halla tubgi li ghadabi rabbik. Wahai Rasulullah, ini diangkut semua umat kamu ke surga. Apa nggak ada yang disisain barang berapa orang kek buat jatah murkanya Allah? Sisain barang berapa orang ya Rasul? Nah, sedangkan Rasul bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik itu yang paling sayang sama anak keluarganya, dan aku paling sayang sama keluargaku. Umatnya aja disayang, diangkutin ke surga banyaknya. Kira-kira Nabi diemin nggak keturunannya? Itu doang harapan kita. Jaminan enggak ada.
cuma harapan besar buat masuk surga. Syafaat Nabi besar harapan. Semua umat punya harapan buat dapat syafaat Nabi, apalagi cucunya. Cucunya sangat berharap. Nah, makanya anak cucu Nabi ini ya biar ibadah biar benar, akhlak biar baik. Kenapa? Karena kalau ente salah, cucu Nabi semua dikatain gara-gara ente, orang-orang hasud. No, Habib no. Lihat no, tuh yang katanya Habib tuh. Nah, satu orang berbuat salah, semua Habib kena. Kasihan. Hujjah lin nawasibi, akhirnya yang pada benci sama Habib menjadikan ente alasan buat nyerang seluruh cucunya Nabi Muhammad. Ya apa? Ente kalau ada yang nanya dulu, bagaimana kira-kira kalau anak cucu Nabi yang ahli maksiat bisa gak tuh ditolong sama Nabi? Ya udah pasti. Al-waladul akhir, anak durhaka dapat warisan gak kira-kira? Dapat selama nggak kafir. Ada seorang bapak kaya raya punya anaknya nggak nurut, bukan anak yang soleh. Kalau disuruh kadang-kadang kagak mau, kadang-kadang mau, kadang-kadang nurut, kadang-kadang nggak nurut. Tahu-tahu bapaknya mati, warisan dapat gak tuh anak? Dapat. Itu urusan dunia, bagaimana urusan akhirat? Al-waladul akhir. Gitu. Jadi apakah habaib masuk surga? Jaminan nggak ada, tapi harapan besar. Umat Nabi juga harapan masuk surga gede, karena paling banyak beserta umat Nabi Muhammad. Kalau umatnya berharap mendapatkan syafaat Nabi, masa ya cucunya enggak? Apalagi Nabi itu paling sayang sama keluarga, yang namanya engkong kan sayang sama cucu lebih dari emak bapak kadang-kadang. Bener gak? Ente punya engkong? Ya. Nenek punya ente? Ya. Ente perhatiin, kadang-kadang yang sayang sama cucu tuh emak bapak sama engkong, sayangan mana kira-kira? Kadang-kadang dulu nih, kalau minta apa-apa nih yang rada-rada mahalan dikit, kita minta bagi nenekan. Namanya Syarifah Aisyah binti Muhammad rahimahullah, masyaallah, doain anak dulu. Kami doain, tidak dulu zaman mobil Tamiya dulu. Kita mobil Tamiya masih ada sekarang. Tidak pengen mobil Tamiya, tidak ini yang bagus harganya sekian. Ini namanya ntar diganti itu tidak pakai nama mana. Duit deh sekian. Anak kadang-kadang mau minta sama abah, mau takut, mintanya menjidat. Dikasih sama menjidat. Apa aja dikasih, tidak pengen beli tidak mobil remote control, berapa duit? Sekian tuh. Nenek, kakek. Kadang-kadang sayangnya melebihi orang tua ke cucu. Jadi kita ini masa umatnya punya harapan untuk dapat syafaat, kita cucunya masa nggak dapat. Nabi lebih sayang sama cucu daripada abang. Semuanya disayang, tapi lebih besar kepada anak cucunya begitu. Paham ya? Paham apa enggak tuh? Jelas atau enggak? Yang para habaib, makanya yang para habaib supaya enggak tertipu dengan nasab. Kadang-kadang kan habaib ini tengil gara-gara tertipu mengatakan gua habib ngobrol, gua habib. Kadang-kadang begitu. Ya, jangan, justru karena ente habib, ente harus tawadhu. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ana sering ulang-ulang, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau itu pernah sering dulu sempat datang rasa takut, ana ini sebenarnya cucu Nabi benar apa enggak? Ana ini benar-benar cucu Nabi, benar-benar nyambung enggak? Ana tahu nasab ana nyambung, ana Al-Attas. Betul-betul bersambung. Cuma bener, Anda pengen langsung dapat pengakuan dari Rasulullah. Anda belum ada pengakuan. Anda yakin dengan nasab Anda, tapi Anda mau pengakuan dari Rasulullah. Anda ini benar-benar cucu beliau, bukan mimpi Rasulullah dan dipanggil anta waladi. Engkau adalah anakku. Dan banyak para wali-wali dulu tuh begitu takut. Kalau belum sampai mereka ada yang kalau belum mimpi Nabi, kalau belum ada isyarat benar-benar cucu Nabi, mereka sampai takut kayak begitu. Jadi jangan tertipu sama